kembali lagi bersama saya, Dewi Salsabila. Oke friends, kali ini kita akan membahas tentang puisi. Wah, pasti kalian sudah nggak asing lagi kan dengan yang namanya puisi. Puisi acap kali mampu membuat hati seseorang berbunga-bunga karena pemilihan kata-katanya yang indah. Makanya nggak heran kalau banyak orang suka sekali membaca atau mendengarkan puisi. Nah, dalam materi puisi bahasa Indonesia kali ini, saya mau mengajak kamu membahas tentang pengertian puisi, struktur, hingga jenisnya. Simak ya! Oke, yang pertama, apa sih itu puisi? Jadi friends, puisi adalah salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Atau juga dapat diartikan, puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Lalu ada pengertian puisi menurut para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian puisi menurut para ahli yang bisa membantu kamu lebih memahami puisi. Yang pertama, ada dari H.B. Jazin, menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung sebuah pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Lalu yang kedua, ada dari Herman Waluyo, menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam sebuah struktur fisik dan struktur batinnya. Lalu ketiga, ada dari Sumardi, menjelaskan bahwa puisi merupakan karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Lalu, ada ciri-ciri puisi. Puisi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Lalu yang kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak, syair, atau pola pantun, khususnya pada puisi lama. Yang keempat, puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna konotatif. Yang keenam, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Lalu ada unsur-unsur puisi. Pada materi puisi bahasa Indonesia kali ini, kamu juga perlu mengetahui tentang apa saja yang menjadi unsur pada puisi sebagai berikut. Yang pertama, ada struktur fiksi. Struktur fiksi puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur fiksi puisi terdiri dari tipografi atau bentuk format puisi. Dalam tipografi ini, kamu dapat melihat pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan, kiri, atas, dan bawah, serta pemilihan jenis huruf yang digunakan oleh penyairnya. Tipografi ini berpengaruh terhadap pemaknaan dari isi puisi. Lalu ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya, yang dimaksudkan untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Lalu ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata-kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Imaji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu imaji penglihatan, visual, imaji pendengaran atau suara, auditif. Lalu ada imaji sentuh atau perabaan atau taktil. Lalu ada majas. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata dapat memiliki banyak makna. Lalu ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang mengacu atau merujuk kepada suatu benda atau hal yang berwujud. Dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contoh kata konkret adalah laut, sawah, pantai, meja, uang,
rumah, mobil, dan lain sebagainya. Lalu ada rima atau irama. Rima atau irama merupakan persamaan bunyi yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dari awal hingga akhir puisi. Rima atau irama terdiri dari pengulangan kata atau ungkapan yang menentukan tinggi dan rendah, panjang dan pendek, keras dan lemahnya bunyi yang sangat berpengaruh dan menonjol dalam pembacaan puisi. Lalu ada struktur batin puisi. Struktur batin puisi merupakan unsur pembangun puisi yang tidak terlihat mata. Struktur batin puisi terdiri dari tema atau makna. Tema atau makna ini merupakan salah satu unsur puisi yang tersirat, berupa makna yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembaca. Tema atau makna dalam puisi berkaitan dengan hubungan tanda dengan makna. Oleh karena itu, baik kata, baris, bait maupun bentuk sebuah puisi memiliki makna tertentu yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Lalu ada nada. Nada merupakan sikap penyair kepada para pembacanya yang berkaitan dengan tema dan rasa. Dalam sebuah puisi, penyair dapat menyampaikan makna yang ingin disampaikan dengan nada menggerui, mendikte, merendah, memuji, atau lain sebagainya. Lalu ada rasa atau feeling. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisinya. Rasa ini biasanya dipengaruhi latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengetahuan. Pengalaman sosiologis dan psikologis seorang penyair akan mempengaruhi rasa dalam puisi yang ia tulis. Lalu ada amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan ini merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya kepada para pembaca. Lalu yang terakhir, ada jenis-jenis puisi nih. Nah, setelah mengetahui tentang struktur tadi, pada materi puisi bahasa Indonesia kali ini, saya juga akan mengenalkan kamu kepada 3 jenis puisi sebagai berikut. Yang pertama, ada puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa aturan. Puisi lama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat anonim karena merupakan puisi rakyat. Kedua, disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut dan terikat aturan-aturan yang mengatur jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Nah, lebih jelasnya, aturan yang mengikat puisi lama adalah sebagai berikut. Nah, puisi lama ini juga dibagi menjadi beberapa jenis nih. Jadi pahami ya, friends. Beberapa jenis puisi lama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mantra. Mantra merupakan ucapan kata-kata yang dipercaya dapat mendatangkan kekuatan magis yang biasanya diucapkan pada acara tertentu. Misalnya adalah mantra yang diucapkan untuk menolak ataupun mendatangkan hujan. Lalu, ada pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 larik dengan irama berakhiran AB-AB. Pantun juga biasa disebut sebagai bahasa sindiran. Pantun dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu pantun anak, pantun teka-teki, pantun orang tua, dan pantun remaja. Lalu ada seloka. Seloka merupakan pantun berkait yang berasal dari Melayu klasik. Seloka biasanya berisi mengenai pepatah. Lalu ada gurindam. Gurindam merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 bait, yang setiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Gurindam ini biasanya mengandung amanat atau nasihat. Lalu ada syair. Syair merupakan puisi lama yang terdiri dari 4 baris berakhiran serupa. Syair umumnya mengisahkan sebuah cerita yang di dalamnya terkandung amanat dari penyairnya. Lalu ada puisi baru nih. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima. Jadi puisi baru ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, friends, puisi baru juga ada beberapa jenisnya loh. Apa aja? Ini dia. Yang pertama, ada himne.
Himne merupakan sejenis nyanyian pujian yang ditujukan untuk Tuhan atau dewa, ataupun segala sesuatu yang dianggap suci atau sakral. Lalu ada balada. Balada merupakan puisi sederhana yang berkisah mengenai cerita rakyat yang mengharukan. Balada biasanya berbentuk dialog atau disajikan dalam bentuk nyanyian. Lalu ada ode. Ode merupakan puisi lirik mengenai sanjungan terhadap orang yang berjasa. Ode dibaca dalam nada yang agung dan memiliki tema yang serius. Biasanya ode ditujukan pada orang tua, pahlawan, dan tokoh-tokoh besar. Lalu ada romansa. Romansa merupakan puisi cerita yang mengungkapkan luapan perasaan cinta kasih. Puisi romansa ini menimbulkan efek romantis saat dibacakan. Lalu yang terakhir ada puisi kontemporer. Sesuai dengan namanya, puisi kontemporer merupakan jenis puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan selalu berusaha keluar dari ikatan konvensional, penulisan puisi lama maupun baru. Lalu, puisi kontemporer ini juga biasanya menggunakan kata-kata yang tidak terlalu memperhatikan kesantunan berbahasa, seperti menggunakan kata-kata yang kasar, ejekan, atau lainnya. Dalam puisi kontemporer juga pemakaian kata-katanya simbolik atau lambang intuisi, irama, gaya, bahasa, dan lain sebagainya dianggap tidak terlalu penting lagi. Nah, itu tadi pembahasan materi puisi bahasa Indonesia yang sudah saya sampaikan, friends. Jadi, jangan lupa pahami dan keep watching.